Apa yang akan kalian rasakan jika kalian berada di sebuah restoran dan kalian mengharapkan makanan yang sangat enak dan juga pelayanan yang sangat ramah dari pelayan yang ada di restoran tersebut? Akan tetapi, baru muncul video viral di mana sebuah restoran menampilkan ketidaksopanan pelayan kepada customer-nya. Ini dia, tonton videonya. Jadi di tayangan tersebut ada sebuah insiden di mana seorang pelayan melakukan umpatan atau ucapan kasar kepada customer-nya dan eh, bisa dibilang itu cukup menyinggung ya seharusnya untuk orang yang dikatai oleh pelayan tersebut. Jadi pelayan tersebut adalah bekerja di sebuah restoran yang baru aja mau buka. Jadi kemarin itu di tayangan itu adalah masih soft launching-nya dia, belum dibuka secara umum. Itu bernama Karen's Diner. Apa sih Karen's Diner dan kenapa Karen's Diner ini pelayanan yang sangat tidak sopan kepada customer-nya? Bang Jali kupas di Gulali. Gua ulas sama Bang Jali. Jadi buat Sobat Kimung yang belum tahu apa sih Karen's Diner, jadi Karen's Diner ini adalah sebuah tempat makan atau restoran, cafe yang baru aja soft launching, belum dibuka secara umum ke publik, yang menyediakan makanan bisa dibilang cepat saji atau western food seperti burger, hotdog, french fries, dan juga minuman koktail dan segala macam dengan tema konsep suasana tahun 1950-an yang berkembang besar di Australia dan New Zealand. Jadi selain itu konsepnya adalah memiliki pelayan yang sangat tidak sopan dan tidak ramah kepada customer-nya. Jadi Karen's Diner ini baru banget buka pada tahun 2021 oleh Aden Levine dan juga James Farrell, seorang keduanya berwarga negara Australia, dan baru berjalan 1 tahun lebih sudah memiliki banyak cabang dan ada di 5 negara, di Australia, New Zealand, di UK, Inggris, Amerika, dan terakhir ada di Indonesia, Jakarta lebih tepatnya. Jadi Karen's Diner ini bisa dibilang kayak kolaborasi ya sama Bengkel Burger, sebuah kafe yang ada di daerah Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jalan Panglima Polim. Itu baru saja membuka soft launching dengan mengundang beberapa tamu dan ada beberapa influencer dan food vlogger yang hadir di sana. Dan video yang tadi adalah salah satu video dari Indira Kalista, seorang youtuber yang membuat konten di sana dan dia dikatai kasar dikatai umpatan kasar oleh seorang pelayan dengan kata ini. Nih Bang Jali tulis, Bang Jali nggak mau nyebut. Jadi umpatannya adalah sebuah ucapan yang menyinggung bagian tubuh dengan menjelekannya lah dengan benda yang sangat tidak layak atau tidak enak didengarnya. Jadi pelayan-pelayan ini benar-benar sangat tidak sopan ya kepada para customer-nya. Jadi mereka melempar buku menunya, menaruh mengantar makanan tidak pada mejanya, dan juga mengolok-ngolok saat customer ini memesan dan lain-lain seperti itu. Jadi benar-benar strategi Karen's Diner ini sangat berbeda dan sangat unik. Yang harusnya sebuah restoran itu melayani dengan ramah para customer-nya, nah mereka melayani dengan sangat kasar. Jadi Bang Jali sempat cek-cek, sempat cari info apa sih Karen's Diner, dan ini ternyata para customer ini sebelum masuk ke dalam restoran mereka sudah dijelaskan peraturan-peraturan yang ada di dalam restoran itu tersebut. Jadi mereka seharusnya sudah memahami ya peraturan-peraturan tersebut dan apa sih yang akan mereka rasakan saat mereka berada di dalam. Ini Bang Jali sebutin beberapa peraturannya. Ini Bang Jali sambil bacain. Jadi mereka ada house rules-nya. House rules-nya adalah Karen's Diner is a unique interactive dining experience. Jadi Karen's Diner itu adalah tempat yang unik dan juga tempat yang sangat interaktif saat mereka mendapatkan pengalaman makan di tempat ya, dining experience. But in order to maintain a shade of sanity here, we have some rules. Jadi dalam memesan makanan,
dan juga untuk menjaga kewarasan ya, sedikit kewarasan, mereka memiliki beberapa peraturan. Breaking these rules will result in all the table being asked to pay the bill and leave the venue. You will allow be banned from returning to the venue. Jadi jika kita melanggar peraturan yang ada, itu kita akan segera sudahi makan di situ dan segera ditagih dan dipaksa untuk meninggalkan restoran dan kemungkinan akan dilarang untuk kembali ke restoran tersebut ya, ke Karen's Diner. We want both staff and customers to feel as safe as possible in our venues. Jadi Karen's Diner ingin staffnya, pelayannya, dan customernya merasa aman sebisa mungkin saat mereka berada di restoran Karen's Diner. Nah, ini ada beberapa peraturan ya. Jadi di situ mereka cantumkan no racist, sexist, homophobic, or ableist comments or slurs will be tolerated. Jadi tidak boleh ada kata-kata rasis atau kata-kata yang seksis kayak pelecehan seperti itu ya. Tapi beberapa umpatan yang masih agak kasar masih ditoleransi lah seperti itu. Lalu selanjutnya ada no body shaming, no sexual harassment. Any damage or vandalism of the venue will lead to instant removal from the venue. Jadi tidak boleh ada body shaming. Body shaming itu contohnya kita mengejek fisik seseorang, misalnya kita ngatain orang itu gendut lah, gendut lu kayak badut misalnya contoh ya gitu, atau gendut lu kayak badak. Itu tidak boleh. Atau juga no sexual harassment, jadi tidak boleh ada kata-kata yang melecehkan atau tindakan yang melecehkan seperti menyentuh bagian-bagian intim seseorang, itu tidak boleh. Itu sebenarnya dimanapun tidak boleh ya, mau di restoran mau di manapun tidak boleh. Lalu yang terakhir, keep your food and drink on your tables, don't throw them, it's not fun. Jadi kita diminta untuk menjaga makanan dan minuman kita tetap di meja kita, tidak boleh melempar ke manapun karena itu tidak menyenangkan menurut peraturan ini gitu. Tapi ya tidak bolehlah kita membuang-buang makanan karena itu bisa dibilang mubazir, seperti itu. Jadi itu peraturan-peraturan yang ada di Karen's Diner, di semua cabang Karen's Diner. Tapi yang Bang Jali lihat di video tersebut adalah ada umpatan mengatakan pada customer-nya itu hal yang menurut Bang Jali itu udah termasuk body shaming karena mengejek bagian tubuh seseorang dengan objek yang sangat tidak baik ya. Ya nggak tahu menurut teman-teman itu baik apa enggak ya, teman-teman bisa menilai sendiri. Tapi menurut Bang Jali itu sebuah tindakan body shaming karena mengejek bagian tubuh seseorang. Dan juga ada beberapa video, cuman Bang Jali belum nemu nih, cuman beredar di media sosial netizen bilang bahwa mereka melakukan tindakan yang membuat makanan hidangan para customer ini menjadi tidak higienis seperti mencomot atau memasukkan tangannya ke minuman dan semacamnya. Cuman ini belum tahu, belum tentu valid karena Bang Jali belum menemukan videonya, tapi ya itu yang beredar di media sosial. Jadi mungkin ini karena baru launching si Karen's Diner ini dan juga para pelayan ini mungkin briefingnya belum terlalu paham atau uh, gugup tidak mengerti karena kan mereka sebenarnya juga seperti acting gitu, mereka harus terpaksa marah-marah, judes, jutek, nggak sopan pada tiap customer yang datang, kan bisa dibilang itu bukan karakter asli mereka ya, mereka cuman berperan dalam bekerja mereka menjadi pelayan dan mungkin mereka capek sehingga melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi hal tersebut menjadi bahan omongan yang menjadi ramai di media sosial. Jadi ya seperti itu, yang Bang Jali bilang itu body shaming, seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pelayannya sendiri. Terus ada yang menjaga keep your food and drink, untuk menjaga makanannya tetap higienis, justru dilakukan oleh pelayannya itu tersendiri gitu. Dan ada yang bilang itu berbeda sama Karen's Diner yang ada di luar negeri. Karena ada yang bilang bahwa Karen's Diner di Indonesia ini norak atau cringe. Jadi kalau Karen's Diner di luar negeri, Bang Jali sempat lihat beberapa di YouTube ya, di Australia lebih tepatnya, cara mereka juteknya itu sangat berbeda ya. Jadi misalnya contoh kalian uh, ingin makan di Karen's Diner gitu. Jadi konsep mereka Karen's Diner ini adalah booking tempat ya. Jadi kalian nggak bisa tiba-tiba datang
pesan nggak bisa gitu. Kalian harus booking, apakah jadwalnya kalian sudah dapat reservasinya, baru kalian datang. Bisa juga kalian langsung datang, cuman kalau seandainya full ya kalian nggak bisa dapat tempat duduk. Tapi kalau kosong kalian bisa langsung dapat, bisa duduk di situ. Jadi contohnya kasusnya misalnya kalian datang tanpa booking ke Terence Diner, lalu ditanya sama pelayannya apakah kalian sudah booking, lalu kalian jawab belum. Nah, jawaban yang keluarnya adalah seharusnya kan, oke, kita cek dulu apakah ada tempat kosong. Itu yang benar, yang ramanya. Tapi pelayan Terence Diner itu berbeda. Ngomongnya kayak gini, ya secara bahasa Indonesia kayak gini. Ya udah lu tunggu aja deh di depan, ntar gue panggil kalau ada yang kosong. Kayak gitu. Jadi sinis tapi dengan cara apa ya? Sebenarnya omongannya maksudnya sama supaya nunggu dulu, cuman dengan cara yang sinis dan jutek. Seperti itu. Ada juga saat kalian mau pesan makanan dan pelayan datang untuk mencatat pesanan kalian, lalu kalian pesan, lalu pelayan tiba-tiba bilang gini, segini dong pesanan lo nih, miskin amat lo, gitu. Atau ini doang, ya, kalau segini doang nggak usah balik lagi deh ke sini gitu. Jadi ada ejekan-ejekan yang masih bisa ditoleransi lah gitu. Jadi itu kan sebenarnya ejekan-ejekan yang bisa dibilang kayak teman akrab ya. Kalau kita di Indonesia kan kita udah biasa lah mengejek hal seperti itu dengan teman dekat kita. Nah, itu tidak terlalu kelihatan di eh, apa yang Bang Jali lihat seperti itu di Indonesia. Tapi Bang Jali nonton yang video yang tadi tuh yang umpatan kata ini, kata yang ini nih, ya ternyata itu ada menghina seorang YouTuber bernama Indira Kalitsa kalau nggak salah namanya ya. Jadi Bang Jali tonton secara full video, ternyata sebenarnya pelayanannya itu juga eh, bisa bilang baik sih, nggak terlalu kasar-kasar banget, cuman ya karena itu dipotong dapat satu momen di mana itu sangat kasar banget menurut Bang Jali, tapi secara keseluruhan video itu nggak kasar. Mereka memang berusaha meniru konsep yang ada Terence Diner yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi ya semoga aja para pelayannya bisa beradaptasi lebih cepat untuk benar-benar memahami konsep Terence Diner, karena menurut Bang Jali ini sebuah teknik marketing yang sangat unik sih. Yang seharusnya kita melayani customer secara ramah, justru kita malah jutek. Dan kalau seandainya banyak yang nggak suka dengan cara ini, tentu Terence Diner nggak mungkin buka cabang sampai 5 negara. Dalam waktu 1 tahun loh, mereka sukses. Jadi ya menurut Bang Jali ini sebuah eksperimen yang dilakukan oleh pemiliknya. Itu pemiliknya Aden Levin ya, Aden Levin sama James Farrell itu bisa menurut Bang Jali sukses lah, sejauh ini sukses. Tapi pertanyaannya adalah apakah akan cocok di Indonesia? Semoga ya cocok, karena kalau untuk rasa jujur Bang Jali belum tahu, karena ya baru buka juga, Bang Jali belum pernah nyoba gitu. Tapi kalau Bang Jali lihat di YouTube yang ada di Australia itu katanya burgernya enak banget sih gitu. Mungkin kalau udah nggak terlalu rame, udah nggak viral lagi, Bang Jali bakal pengen coba. Karena Bang Jali juga senang burger seperti itu. Jadi itu yang Bang Jali kupas soal Karen's Diner di konten video kali ini. Segmen pertama Gulali, gue ulas sama Bang Jali. Jadi mohon kritik dan sarannya dan komentar yang baik supaya konten Bang Jali kali ini bisa lebih baik ya ke depannya, karena kemungkinan Bang Jali akan bikin konten yang hal-hal yang lagi viral dan hal-hal yang mungkin lagi pengen Bang Jali kupas, apa yang pengen Bang Jali kupas. Jangan lupa like dan subscribe UM Talk Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari UM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.